teman-teman, kita mulai ya. Iya, Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menganalisis drama berdasarkan pendekatan sosiologisme. Kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Filia Santika, MPD, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Karin Febi Akhira dengan NIM 2350345 bersama rekan. Saya Wiryawan Azhari Danta dengan NPM 23503004046 sebagai presentator ketiga. Saya Hoirunisa dengan NIM 2350354 sebagai presentator kedua. Baik, di sini kita akan langsung saja mulai pemaparan materi yang akan saya sendiri paparkan. Di sini ada pengertian pendekatan sosiologisme. Dalam kajian drama merupakan cara membaca karya sastra dengan memahami bahwa drama bukanlah karya individual semata, tetapi merupakan bagian dari fenomena sosial. Drama dipandang sebagai media yang memantulkan kenyataan sosial, menggambarkan kehidupan manusia, konflik, struktur sosial, hingga perubahan budaya yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, drama berfungsi bukan hanya sebagai hiburan atau ekspresi estetika, tetapi juga sebagai cermin dan kritik sosial yang memungkinkan pembaca atau penonton memahami realitas masyarakat secara mendalam. Di sini berarti kalau drama dalam pendekatan sosiologisme itu tidak hanya sebagai hiburan atau estetika yang sering kita tonton saja, tapi kita sebagai penonton juga harus bisa melihat dari sisi sosiologisme itu seperti konflik di kehidupan nyata dan hubungan antara si drama itu dengan kehidupan nyata seperti apa, seperti itu. Next, selanjutnya. Nah, di sini ada menurut para ahli. Dalam Budiantara DKK tahun 2002, drama merupakan genre sastra yang menampilkan dialog antar tokoh, di mana percakapan di panggung mencerminkan interaksi sosial. Lalu di sini juga ada Abdul Aziz Wahab 2007, yaitu sosiodrama adalah pemecahan masalah kelompok yang berfokus pada hubungan sosial manusia. Pendekatan ini menekankan drama sebagai metode untuk memahami dan menyelesaikan persoalan sosial. Dan di sini juga ada menurut Eka Yusriansyah pada tahun 2023, beliau memaparkan bahwa dalam kajian drama ini pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat bagaimana drama berkembang sesuai dengan kondisi sosial, sejarah, dan budaya masyarakat. Di sini bisa kita lihat ya, jadi menurut para ahli itu drama menurut pendekatan sosiologisme ini sangat berdekatan sekali dengan masyarakat. Baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kayak konflik-konflik di antara masyarakat, kehidupannya seperti apa, sejarahnya dari tahun ke tahun seperti apa, itu berhubungan sama drama-drama yang mungkin kebanyakan kita sudah tonton gitu ya, dari mulai dulu kita suka nonton Siti Nurbaya, sampai sekarang yang modern kita nonton ada Keluarga Cemara, kalau teman-teman tahu kayak gitu. Selanjutnya, nah, di sini ada prinsip dasar. Di prinsip dasar ini, pendekatan sosiologis dalam drama ini berangkat dari pandangan bahwa karya sastra merupakan produk sosial yang tercipta dari interaksi antara pengarang, masyarakat, dan kondisi sosial budaya. Melalui drama, pengarang seringkali mengangkat persoalan-persoalan
realistis seperti kemiskinan, ketidakadilan, pergeseran nilai, tekanan sosial, dan konflik antar kelas. Unsur-unsur sosial seperti kemiskinan dan perubahan perilaku masyarakat menjadi fokus penting yang ditampilkan melalui perkembangan tokoh dan jalan cerita. Dalam drama, hal ini diperlakukan sebagai dokumen sosial yang menggambarkan kondisi masyarakat tertentu. Nah, dari prinsip dasar ini, bahwa pendekatan sosiologis ini menggambarkan dokumen sosial di kehidupan masyarakat yang dikembangkan melalui drama. Jadi, dalam drama ini kayak jatuhnya seperti menggambarkan kehidupan masyarakat yang ditampilkan melalui panggung gitu, seperti itu. Mulai dari kehidupan masyarakat dari kelas yang sosial banget sampai yang miskin banget, terus konflik-konflik sosial antara yang kelas-kelas yang tinggi sama kelas-kelas yang rendah, seperti itu, dan tekanan-tekanan sosial di masyarakat. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan untuk pemapar berikutnya. Baik, di sini ada bagan dalam menganalisis drama menggunakan pendekatan sosiologisme. Nah, di sini kita bacanya dari akar dulu, dari bawah dulu, yaitu ada akar sebagai landasan teori sosiologi yang mencakup struktur sosial, interaksi sosial, lalu ada nilai dan norma. Nah, dari struktur sosial ini, masyarakat memiliki lapisan gitu. Tadi kata yang Karen bilang, ada beberapa kategori dari masyarakat yang memiliki rendah, sedang, lalu ada yang menengah dan menengah atas gitu. Jadi dari nilai-nilai yang terkandung dalam akar ataupun landasan sosiologi ini mencakup masyarakat memiliki lapisan, kelas, dan peran yang terkait. Lalu dari interaksi sosialnya, hubungan antar individu menjadi sumber dalam keterkaitan antar individu satu dengan individu yang lainnya berdasarkan kelas dari nilai ekonomi tersebut. Lalu kalau nilai dan norma ini mencerminkan aturan atau moral yang berlaku di kehidupan masyarakat. Nah, setelah dari akar, kita lanjut ke batang atau metode analisis, yaitu hubungan karya dengan masyarakat. Nah, hubungan karya dengan masyarakat ini secara dalam sastranya gitu. Ini kan merujuk pada hiburan. Nah, dari hal-hal yang emang terjadi di kehidupan sehari-hari dari drama ini dijadikan sebagai hiburan. Nah, selain hiburan, drama juga menjadi salah satu kritik sosial untuk pemerintah ataupun terkait hal-hal yang memang seharusnya disuarakan. Nah, setelah dari batang, kita lanjut ke cabang. Nah, di cabang ini terbagi menjadi 3, yaitu cabang fungsi sosial, cabang kritik sosial, juga cabang refleksi budaya. Nah, dari cabang ini yang fungsi sosialnya, kita dapat mengetahui bagaimana karya berperan dalam masyarakat. Misalnya kita sebagai masyarakat dapat menggambarkan di karya drama itu kehidupan sehari-hari seorang perempuan misalnya dalam mencari nafkah dengan berjualan atau dengan bekerja itu seperti apa. Lalu dari cabang kritik sosialnya menjadi sarana mengkritik atas ketidakadilan yang terjadi. Misalnya kalau masih konteksnya kesetaraan gender, ya keseimbangan antara pria dan wanita seperti apa. Nah, itu bisa dijadikan sebagai kritik sosialnya. Lalu cabang refleksi budaya. Dari cabang refleksi budaya ini, karya mencerminkan tradisi ataupun kebiasaan dan identitas yang melekat pada jiwa-jiwa masyarakat. Lalu setelah itu kita naik ke daun. Nah, di daun ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu pemahaman masyarakat, solusi masalah sosial, juga pengayaan budaya. Nah, dari yang pemahaman masyarakat, karya membantu kita untuk memahami kondisi di sosial. Nah, dengan kita mengangkat isu-isu yang memang seharusnya perlu disuarakan, masyarakat akan menjadi paham dan akan menjadi terbuka atas konflik apa yang terjadi pada saat itu. Lalu solusi
masalah dari sosialnya dengan kita memproduksi sebuah karya sastra, drama, masyarakat setelah melihatnya atau setelah membaca teks naskah dramanya pasti akan terpantik gitu pikirannya untuk memproses isi dari naskah drama tersebut. Nah, dari situ ketika pembaca menelaah isi-isi dari permasalahan tersebut, pembaca akan terpantik untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Lalu yang ketiga, pengayaan budaya. Nah, dari pengayaan budaya ini kita dapat menyeimbangkan budaya antar masyarakat kelas menengah, kelas atas, ataupun kelas paling rendah dari segi unsur budayanya. Selanjutnya, nah di sini langkah-langkah untuk menganalisis drama menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu pertama kita harus membaca naskah secara cermat. Nah, cermat di sini kita harus membaca secara keseluruhan, kita harus membaca alurnya bagaimana, tokoh dan penokohnya apa saja. Nah, setelah itu kita dapat mengidentifikasikan unsur sosial yang muncul dalam dialog. Nah, ini di tahapan kedua. Itu dalam dialog, karakter, dan juga latar cerita. Dari dialog, kita kan dapat menelaah gitu, kita dapat mengetahui bahwa karakter tokoh tersebut apakah bisa dibilang sombong, bisa dibilang baik hati, ataupun penyabar, dan lain sebagainya. Nah, dengan latar cerita juga, kita dapat mengetahui konflik apa sih yang terjadi di drama itu, misalnya di konflik tahun 98 tentang penembakan misterius. Misalnya di dialognya seorang jenderal TNI yang memerintahkan pasukannya untuk menembak orang bertato dan lain sebagainya. Lalu di karakternya jenderal-jenderal tersebut sangat bengis dan apa ya, ya sangat jahat terhadap masyarakat di sekitar sehingga mereka menembak siapa saja yang bertato pada saat itu. Nah, itu diidentifikasi unsur sosial yang muncul pada naskah tersebut. Lalu yang ketiga, menafsirkan unsur tersebut dengan menggunakan konsep-konsep sosial seperti kelas sosial, perubahan sosial, konflik, dan juga nilai budaya. Karena nilai-nilai tersebut tidak lekang atau tidak jauh dari unsur-unsur sosial. Nah, setelah itu, peneliti menautkan temuan dalam teks dengan realitas sosial masyarakat di luar teks untuk melihat apakah drama tersebut mencerminkan, mengkritik, ataupun menegaskan fenomena sosial. Karena kebanyakan isu-isu yang terjadi di masyarakat dan tidak memiliki fokus khusus atau pemerintah itu tidak terlalu fokus pada isu-isu tersebut ataupun pemerintah berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak isu sosial yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, di sini peran karya sastra ataupun peran drama bertugas untuk membangkitkan kembali atau memperkenalkan kembali kepada masyarakat mengenai di tahun segini tuh pernah ada loh isu yang seperti ini, seperti itu. Selanjutnya, nah di sini masih langkah menganalisis drama juga, tapi ini menggunakan bagan ya dari pendekatan sosial. Yang pertama, tentunya memahami latar sosial dulu. Nah, dari latar sosial kita dapat menelaah kondisi masyarakat yang melatari. Jadi, misalnya pada krisis moneter, kondisi masyarakat yang melatar belakang itu ada apa aja? Misalnya, apakah gara-gara pemerintahannya tidak yang tidak betul gitu untuk mengelola kondisi negara pada saat itu sehingga munculnya krisis moneter. Lalu menganalisis tema yaitu menginterpretasi fungsi sosial dalam drama. Jadi dari menginterpretasi fungsi sosial dalam nilai drama itu, kita dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam drama dan kita jadikan sebagai pemantik ataupun kita jadikan sebagai refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menelaah karakter yaitu menganalisis kelas sosial, peran dan juga relasi dari ketiga dari ketiga kategori tersebut.
kita dapat menelaah karakter karena hal tersebut sangat berkaitan dengan aspek sosiologi dan keterkaitan dengan masyarakat. Lalu mengidentifikasi konflik yaitu mengaitkan konflik dengan masalah sosial. Ya, seperti yang tadi, karena isu-isu yang dibawakan dalam drama ini harusnya dapat memantik seseorang untuk lebih aware lagi terhadap isu yang terjadi. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk Teh Nisa. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Wiryawan. Nah, baik untuk materi selanjutnya di sini ada kelebihan. Pendekatan sosiologis memiliki kelebihan penting, yaitu memberikan pemahaman yang lebih kaya terhadap konteks sosial sebuah drama. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat melihat bagaimana drama menggambarkan hubungan antar manusia, kondisi ekonomi, serta dinamika dan masalah sosial. Secara realistis, pendekatan ini memperlihatkan bahwa drama mampu menjadi sarana pembelajaran sosial karena dapat mengungkapkan nilai, norma, dan realitas hidup masyarakat. Selain itu, pendekatan ini membantu pembaca atau peneliti menghubungkan isi drama dengan kehidupan nyata sehingga analisis menjadi lebih relevan dan menyentuh isu-isu masyarakat. Nah, baik, selanjutnya ada kekurangan. Kekurangan pendekatan sosiologisme yaitu fokus yang terlalu besar pada konteks sosial dapat membuat peneliti mengabaikan aspek estetika, gaya bahasa, atau kreativitas pengarang. Analisis sosial yang tidak seimbang dapat menjadikan drama hanya dianggap sebagai refleksi sosial belaka. Padahal drama juga memiliki nilai artistik yang harus dihargai. Pendekatan ini juga berpotensi menghasilkan interpretasi yang sangat subjektif karena tergantung teori sosial yang digunakan. Baik. Nah, di sini ada analisis drama yang tentang dan analisis jurnal-jurnal dan serta artikelnya. Sebentar. Jadi teman-teman, di sini ada analisis hasil perbandingan artikel dari 2 naskah drama, yaitu yang pertama ada dari drama Warung Coliti karyanya Zohri Junedi, lalu yang kedua ada Ambu Hauk karyanya Abbas Marandana. Nah, di sini juga kita udah nyediain linknya, teman-teman boleh langsung buka, dan kita juga bakal buka di sini ya buat membandingkan hasil analisis secara sosiologisnya. Nah, kalau di sini itu Warung Colitik itu analisisnya dalam drama ini menggunakan satir untuk mengkritik korupsi, kolusi, politik uang, kekuasaan, dan degradasi moral elit. Dan tokoh-tokohnya ini mewakili elit masyarakat yang marginal, memperlihatkan dominasi kekuasaan terhadap masyarakat kelas bawah. Drama ini berfungsi sebagai cerminan sosial dan perlawanan budaya. Jadi kalau Warung Colitik ini di sini lebih kayak menampilkan orang-orang yang elit gitu, dan mendominasi dalam kekuasaan. Nah, lalu kalau misalnya di Ambu Hauk ini mencerminkan aspek budaya suku Sunda, kearifan lokal, dan identitas masyarakat setempat. Penggunaan bahasa dan latar lokal memperkuat nilai budaya sehingga drama bisa berfungsi sebagai media pelestarian dan pendidikan budaya. Jadi perbedaan antara dua ini sudah jelas bahwa yang drama Warung Colitik ini di sini lebih menjelaskan tentang elit dan kekuasaan, sedangkan Ambu Hauk ini lebih ke budaya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa bandingin lewat
analisis kritik sosiologis dalam link yang sudah tertera. Ini udah kelihatan belum yang jurnalnya? Masih loading, Kak. Udah, Kak. Dah, oke. Di sini kita analisis dulu yang naskah drama Ambu Hawuk karya AB Asmarandana dan pemanfaatannya untuk belajar bahan jenjang SMP. Bentar. Nah, di sini pertama kita kan mencakupnya ke aspek sosiologi ya. Dari sosiologi pengarangnya, yaitu mempermasalahkan tentang status sosial, ideologi politik, dan lain-lain yang menyangkut diri pengarang. Lalu, sosiologi karya sastranya mempermasalahkan tentang suatu sastra yang menjadi pokok telaah adalah tentang apa yang tersirat dalam karya sastra tersebut dan apa yang menjadi tujuan ataupun minat dan kehendak yang disampaikannya. Intinya, dari sosiologi sastra ini melalui pendekatan-pendekatannya sangat terhubung dengan kondisi sosial dari pengarangnya. Lalu, dari yang sosiologi sastranya mempermasalahkan tentang pembaca dan pengaruh sosial karya dalam masyarakat. Nah, kita langsung aja ke yang konteks sosial pengarang, yaitu menyangkut posisi sosial masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya pada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pengarang sebagai perseorangan, di samping itu mempengaruhi isi dari karya sastranya. Lalu, karya sastra sebagai cermin masyarakat yang ditelaah adalah sampai sejauh mana sastra dianggap sebagai pencerminan keadaan masyarakat. Lalu fungsi sosial dan sastra dalam hal ini telah sampai berada jauh nilai sastra berkaitan dengan nilai sosial dan sampai sejauh mana nilai sastra dipengaruhi oleh nilai sosial. Nah, lalu ini dari hasil dan pembahasannya, intinya naskah drama Ambu Hawuk merupakan karya sastra yang ditulis oleh seniman yang menceritakan tentang Kanjeng Dalam dan Ambu Hawuk. Nah, Ambu Hawuk ini adalah korban dari pembakaran perintahkan oleh Kanjeng Dalam. Lalu ayah dan ibunya dibunuh dalam kejadian pembakaran tersebut. Nah, setelah itu Ambu Hawuk tumbuh dewasa, ia mulai melihat kesewenangan yang dilakukan oleh Kanjeng Dalam. Kemudian ia mulai melakukan berbagai perampokan bersama pengikutnya kepada orang-orang bangsawan. Nah, itu dari isi pembahasannya. Ada juga dampak sosial naskah dramanya, yaitu cerita ini diangkat dari wilayah Galunggung, Surakarta, yang ditemukan dalam naskah pada dialog juru pantun. Nah, intinya seperti itu, bla bla bla. Jadi, intinya dari naskah drama ini kita sangkut pautkan dengan kondisi sosialnya, yaitu tadi adanya masa lalu gitu dari si Ambu Hawuk yang dia tuh terperangkap dalam konflik yang dapat menyebabkan dia tadi terbakar.